Ketika berbicara tentang Islam, kesan kebanyakan orang adalah ketertinggalan, kemunduran, dan kemiskinan. Tapi sebenarnya, peradaban Islam di masa lalu jauh lebih makmur dan merupakan peradaban paling maju di dunia kala itu. Mereka nomor satu di dunia dalam berbagai bidang saat itu. Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kami secara khusus memperkenalkan kontribusi luar biasa peradaban Islam masa lalu untuk dunia. Sebagai salah satu dari 3 agama besar di dunia, Islam muncul paling lambat, namun merupakan agama dengan pertumbuhan pengikut terbanyak. Dalam persepsi kebanyakan orang, di segenap Asia Barat dan Afrika Utara, kecuali Iran dan Turki, lainnya adalah orang Arab. Betul memang, namun tidak sepenuhnya benar. Bisa dikata, orang-orang Arab di wilayah lain, kecuali semenanjung Arab bercampur dengan sejumlah besar orang Persia, Sumeria, Romawi Timur, Mesir kuno, Yahudi dan orang Turk atau Turki sekarang. Kenapa bisa begini? Terkait ini bermula dengan lahirnya Islam. Suku Baduy merupakan permulaan bangsa Arab. Adalah salah satu suku pengembara bangsa Arab yang berasal dari Jazirah Arab. Kata Baduy berasal dari kata Arab Badaw yang berarti penghuni gurun. Sebelum lahirnya Islam, suku Baduy adalah orang-orang yang terbelakang dan kasar. Meski perkasa dan ahli dalam peperangan, namun mereka adalah sekelompok suku pengembara liar. Bangsa Arab pada masa itu merupakan bangsa yang paling inferior. Sementara kelompok etnis di sekitarnya jauh lebih kuat dari mereka dan dapat menindas mereka. Namun Nabi Muhammad SAW mengubah segalanya. Seiring lahirnya Islam, orang-orang Baduy pun memeluk Islam. Untuk pertama kalinya Nabi Muhammad SAW menyatukan seluruh suku Baduy dan membangun peradaban Islam yang makmur setelah menaklukkan timur dan barat. Setelah wafat, keturunannya terus berkembang dan kerajaan Arab menjadi kerajaan super yang mencakup 3 benua Asia, Afrika, dan Eropa kala itu. Saat itu, orang Arab bukan lagi orang Baduy berdarah murni, dan bangsa Persia, Sumeria, Romawi Timur, Mesir kuno, Yahudi, Turk atau Turki sekarang, orang Sindi dan suku atau bangsa lain yang ditaklukkan semuanya bergabung dengan bangsa Arab. Pada masa itu, bangsa Arab tidak lagi berkonsep sebagai suku bangsa, tetapi membentuk suatu kelompok budaya yang ditautkan dengan Islam dan Arab. Bahkan bisa dikatakan suku lain memberikan kontribusi lebih besar terhadap Islam dibandingkan orang Arab kala itu. Suku Baduy sendiri saat itu tidak memiliki budaya, sementara kelompok etnis di sekitarnya jauh lebih beradab dibandingkan mereka. Bangsa-bangsa yang ditakutkan ini semuanya berkontribusi pada kebudayaan Islam. Kerajaan Arab saat itu menorehkan prestasi gemilang di berbagai bidang seperti sastra, filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, astrologi, ilmu alam, dan bidang lainnya. Dapat dikata memberi berkah bagi seluruh umat manusia. Mereka juga merupakan jembatan antara pertukaran budaya timur dan barat. Misalnya, angka Arab ditemukan oleh orang India. Disebut angka Arab karena orang Arab menurunkannya ke barat. Orang-orang barat lantas secara keliru mengira itu adalah temuan oleh orang-orang Arab. Ketika negara-negara Eropa lainnya belum melepaskan diri dari kekuasaan teologi, orang-orang Arab mulai mengembangkan budaya ilmiah. Mereka membangun universitas, mendirikan perpustakaan, dan menempa banyak orang berbakat. Misalnya di bidang kedokteran, mereka menorehkan prestasi yang mengesankan dan memberi pengaruh yang besar terhadap pengobatan barat modern. Ilmu kedokteran Arab banyak menyerap esensi kedokteran Yunani, Romawi,
India dan Tiongkok kala itu. Dalam proses sejarah yang panjang, secara bertahap membentuk sistem medisnya sendiri, misalnya filsuf, ilmuwan, dan ilmuwan medis Arab Ibnu Sina, atau dikenal sebagai Avicenna di Barat, adalah seorang muslim Mu'tazilah polimat yang dipandang sebagai dokter, astronomer, dan penulis terpenting dari zaman keemasan Islam, dan dianggap sebagai filsuf paling berpengaruh di era pra-modern. Bagi banyak orang, dia adalah bapak kedokteran modern. Jejak Ibnu Sina menyebar sampai ke Irak, Persia, Azerbaijan, dan sebagian besar wilayah Pakistan. Sepanjang hidupnya, ia melakukan berbagai praktik dan belajar secara ekstensif. Ia menulis sebuah mahakarya yang memadukan kedokteran Yunani kuno, India, Tiongkok, Arab, dan filsafat. The Canon of Medicine atau Kanun Kedokteran atau Kaidah Kedokteran yang menjadi landasan kedokteran modern. Ada banyak buku tentang kedokteran dan orang-orang Arab yang berbakat di abad pertengahan. Namun karena terbatasnya waktu, kami tidak dapat menyebutkan satu persatu di sini. Banyak dari ilmu klasik ini telah hilang, termasuk kaidah kedokteran, dan masih ada lebih dari 400 jenis yang diturunkan hingga saat ini. Selama masa keemasan Islam, matematika dan fisika menjadi bidang penting yang ditekuni oleh para sarjana dan ilmuwan Islam. Ilmuwan Muslim bernama Muhammad bin Musa al-Khawarizmi adalah tokoh penting dalam perkembangan ilmu matematika karena beliau merupakan penemu aljabar dan penemu angka nol. Al-Khawarizmi memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi. Karya-karyanya memainkan peranan penting dalam perkembangan aljabar modern. Tak hanya itu, ia juga memperkenalkan angka Arab dan sistem desimal ke dunia barat. Ini merupakan terobosan besar dalam sejarah matematika. Selain itu, Abu Musa Jabir bin Hayyan atau dikenal dengan nama Geber di dunia barat, beliau memberikan kontribusi yang signifikan terhadap daya cahaya, teori dioptik. Selain itu, Jabir bin Hayyan merupakan seorang yang dianggap paling pantas sebagai wakil utama alkemi atau ahli kimia Arab pada masa-masa awal perkembangannya. Selama mengabdikan dirinya dalam ilmu pengetahuan di bidang kimia dan alkimia, Jabir bin Hayyan diduga telah menulis ratusan karya. Buku-bukunya tidak hanya menjadi acuan para cendekiawan Muslim, tetapi juga sangat memengaruhi para alkemis Eropa pada abad pertengahan, misalnya Kitab Al-Kimia, Kitab Al-Sab'in, Kitab Al-Rahmah, dan lain sebagainya. Buku karyanya menjadi tonggak sejarah fisika dan psikologi, sekaligus mempelajari hukum pemantulan dan pembiasan, sifat warna, struktur mata, dan mekanisme penglihatan yang memberikan landasan teori yang penting untuk penelitian optik selanjutnya. Juga ada Umar Khayyam, adalah seorang ahli matematika dan astronom ulung. Buku Rubaiyat Omar Khayyamnya tidak hanya memberikan pengaruh luas pada sastra, tetapi juga memberikan kontribusi penting dalam matematika, geometri, teori bilangan, dan teorema binomial. Selain itu, ia juga secara akurat menghitung panjang tahun matahari dan merancang kalender yang lebih akurat daripada kalender Gregorian, menunjukkan bakat astronomi dan matematikanya yang luar biasa. Dan Abu Raihan Muhammad bin Ahmad al-Biruni dikenal sebagai salah satu ilmuwan terbesar Islam sepanjang masa. Ia mendalami penelitian di berbagai bidang keilmuan. Kontribusinya meliputi astronomi, matematika, fisika, geologi, geografi, antropologi, sejarah, dan banyak bidang lainnya. Jumlah karya akademisnya pun mencengangkan. Menulis lebih dari 150 karya, namun hingga kini sepertiga saja dari karya-karyanya yang tersisa. Al-Biruni dikenal sebagai seorang ilmuwan eksperimentalis. Ia melakukan penelitian ulang terhadap teori-teori yang sudah ada
dan berkembang untuk membuktikan kebenarannya. Misal teori Aristoteles tentang penglihatan. Aristoteles meyakini bahwa penglihatan diakibatkan oleh sinar yang memancar dari mata dan menuju suatu benda. Sementara Al-Biruni menyatakan bahwa penglihatan merupakan hasil pantulan cahaya pada benda yang masuk ke mata. Al-Biruni juga melakukan penelitian terhadap suatu ilmu pengetahuan yang belum pernah digarap oleh ilmuwan sebelumnya. Salah satu sumbangsih orisinil Al-Biruni adalah keliling bumi. Al-Biruni adalah orang pertama yang menghitung keliling bumi. Ia melakukan hal itu pada abad ke-11 ketika masih ramai perdebatan antara apakah bentuk bumi itu bulat atau datar. Sebagaimana yang dijelaskan dalam buku Menggali Nalar Saintifik Peradaban Islam, Al-Biruni menggunakan pendekatan perhitungan trigonometri dan menggunakan astrolab Al-Ustawani buatannya sendiri untuk menghitung keliling bumi. Dia menggunakan trigonometri untuk mengukur jari-jari dan keliling bumi, menghitung secara akurat pembandingan berat berbagai jenis material, mengembangkan model heliosentris, mempelajari pergerakan planet dan komet. Selain itu, ilmuwan muslim di atas juga ada Al-Farabi. Ia bukan hanya seorang filsuf dan musisi. Ia juga memberikan kontribusi luar biasa di bidang metafisika, etika, filsafat, politik, kosmologi, psikologi, teori musik, dan logika. Ia mengintegrasikan gagasan Plato dan Aristoteles, serta mengembangkan sistem klasifikasi ilmiahnya sendiri, memberikan gagasan dan metode baru bagi pengembangan ilmu pengetahuan Islam. Prestasi para ilmuwan muslim terkemuka ini tidak hanya meletakkan dasar bagi matematika dan fisika, tetapi juga meninggalkan pengaruh yang besar bagi disiplin ilmu lainnya. Ada banyak sebab mengapa prestasi matematika dan ilmiah Islam kuno begitu berkembang. Pertama, Islam pada saat itu mendorong pada pembelajaran dan ilmu pengetahuan, dan sistem teologi serta filosofinya memberikan lingkungan yang nyaman untuk penelitian ilmiah. Penekanan Islam pada pendidikan memungkinkan para sarjana Islam untuk melakukan penelitian akademis secara bebas dan mendapatkan dukungan serta rasa hormat dari masyarakat Islam. Kedua, kontak antara Islam kuno dan peradaban kuno, seperti Yunani kuno dan India kuno, memungkinkan para sarjana Islam memiliki akses terhadap berbagai pembelajaran dan pengetahuan. Mereka menyerap esensi peradaban kuno dan meneruskannya hingga membentuk tradisi akademis yang unik. Selain itu, banyak sarjana yang antusias dan inovatif muncul pada masa keemasan Islam. Mereka senantiasa mengemukakan teori dan perspektif baru untuk mendorong perkembangan ilmu pengetahuan. Terakhir, pertukaran dan kerjasama antara cendekiawan Muslim juga menjadi pendorong penting bagi perkembangan matematika dan fisika. Di sini kita akan berbicara tentang kontribusi terbesar peradaban Islam bagi dunia. Gerakan penerjemahan yang telah berusia 1 abad dan pencapaian akademis yang dihasilkannya. Gerakan ini berlangsung selama lebih dari 200 tahun. Terutama Khalifah pertama, Bani Abbasiyah atau Kekhalifahan Abbasiyah, yang gencar mempromosikan dan mensponsori para sarjana untuk menerjemahkan karya-karya klasik dari Yunani kuno, Romawi kuno, Persia, India kuno, dan Mesir kuno ke dalam bahasa Arab, dan menyerap warisan budaya maju dari negeri-negeri tersebut. Baghdad, ibu kota kerajaan Arab, adalah kota paling makmur di dunia saat itu dan merupakan pusat akademik tempat perpaduan budaya dunia. Kebudayaan Yunani, Romawi, Persia, Mesir kuno, India kuno, Babilonia kuno, Yudaisme, Kristen, Maniisme, Zoroastrianisme, dan sebagainya, serta berbagai model budaya dan pemikiran keagamaan berkumpul di Baghdad, kemudian disajikan dalam bahasa Arab. Seberapa terbukanya pemikiran kerajaan Arab pada masa itu
dapat dijelaskan dengan satu contoh berikut ini. Nabi Muhammad SAW adalah nabi paling akhir yang diutus Allah untuk menuntut umat di dunia, di mana Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai nabi penutup dan tidak ada lagi nabi setelahnya yang menjadi utusan Allah. Dan Al-Quran adalah kitab suci utama dalam agama Islam yang dipercayai umat muslim, bahwasanya kitab ini diturunkan oleh Allah yang diturunkan kepada nabi terakhir agama Islam, Nabi Muhammad. Umat Islam percaya bahwa Al-Quran difirmankan langsung oleh Allah kepada Muhammad melalui malaikat Jibril. Umat muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mukjizat terbesar dari Muhammad, sebagai salah satu tanda dari kenabian. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kebudayaan Islam merupakan kebudayaan yang paling maju di dunia pada masa itu. Selama kebangkitan budaya Eropa, banyak karya klasik Yunani dan Romawi kuno telah hilang. Dan orang Eropa mau tidak mau harus menerjemahkan ulang teks klasik yang diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Kebudayaan Islam bangkit di zaman modern bagi masyarakat Eropa pada masa Renaissance dan revolusi industri. Dan seperti yang diketahui, bangsa Eropa menjual budak kulit hitam di zaman modern. Namun yang tidak diketahui kebanyakan orang adalah sejarah tragis orang Eropa yang pernah dijual ke Afrika sebagai budak oleh orang Arab. Kala itu, kerajaan Arab terbentang dari Asia, Afrika, Eropa, semenanjung Iberia, Sisilia, dan Sardinia, yang semuanya merupakan wilayah kerajaan Arab pada saat itu. Orang Italia di Sisilia dan Sardinia pernah diperintah oleh orang Arab, sementara orang Spanyol dan Portugis juga pernah diperintah oleh orang Arab selama 800 tahun lamanya. Dan justru karena sisa-sisa kebudayaan Islam itulah membuat Spanyol dan Portugal bangkit lebih awal. Kerajaan Arab mulai terpecah pada akhir abad ke-9 Masehi. Namun perpecahan tersebut tidak serta-merta menghentikan perkembangan kebudayaan Islam. Wilayah kerajaan Arab sendiri ditaklukkan oleh bangsa Arab. Tingkat peradaban di berbagai tempat secara inheren lebih tinggi dibandingkan dengan bangsa Arab. Setelah perpecahan, para khalifah dari masing-masing negeri yang merdeka kembali menitik beratkan pada perkembangan budaya untuk menunjukkan prestasinya. Dan menurut mereka, lingkungan yang terbuka secara politik setelah merdeka juga kondusif bagi perkembangan budaya. Namun pada saat demikian, budaya Islam seakan terhenti, meski tetap berkembang pesat, namun tidak lagi berinovasi hingga akhirnya menemui jalan buntu. Mengutip harakatuna.com, ceramah yang disampaikan oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang disiarkan TVRI Senin 11 Mei 2020, Wakil Presiden Wapres Ma'ruf Amin menyebut jika sebagian besar negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam susah untuk maju. Hal ini pula yang terjadi pada Indonesia. Pernyataan ini bukan sekadar ungkapan belaka, sebab dia turut menjabarkan sejumlah faktor mengapa bisa demikian. Menurut Wapres Ma'ruf Amin, susahnya maju negara berpenduduk agama Islam karena menerapkan cara pikir konservatif dalam kehidupan sehari-hari, maka ekonomi dan pendidikan pun menjadi tertinggal. Cara berpikir konservatif menjadi salah satu penyebab mengapa negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim masih tergolong underdevelopment country dan mengalami ketertinggalan dalam ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Wapres Ma'ruf Amin kemudian menilai cara berpikir tersebut semakin berkembang akhir-akhir ini, khususnya ketika muncul kelompok-kelompok masyarakat yang berpikir bahwa kemurnian Islam harus dibangun dengan cara tekstualis. Cara berpikir seperti itu memang sudah mulai berkembang akhir-akhir ini, ketika isu kemurnian Islam harus dibangun dengan cara tekstualis. Kemudian kita mengalami kemunduran berpikir, sehingga cara berpikir kita terbentuk dan mengarah pada cara pikir yang sangat tekstual.
Kelompok konservatif tersebut, lanjut Wapres Ma'ruf Amin, biasanya menolak adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena dianggap tidak sesuai dengan pemahaman mereka terhadap ajaran agama Islam secara tekstual. Padahal, kata dia, pemahaman secara tekstual dan konservatif itu tidak sesuai dengan salah satu sabda Nabi Muhammad SAW. Cara berpikir konservatif tersebut juga menghambat upaya-upaya dalam mewujudkan peradaban Islam. Untuk membangun kembali peradaban Islam, kata Wapres Ma'ruf Amin, pola pikir wasati atau moderat harus ditanamkan dan dikembangkan di negara Islam dan negara berpenduduk mayoritas Muslim. Cara berpikir konservatif seperti itu menghambat dan kontraproduktif terhadap upaya membangun kembali peradaban Islam. Oleh karena itu, cara berpikir wasati dapat menjadi pijakan kuat untuk kita membangun kembali peradaban Islam yang kuat, katanya. Apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin itu memang fakta yang terjadi belakangan ini hampir di seluruh negara yang berpenduduk mayoritas Muslim. Dalam ilmu pengetahuan dunia Islam pernah menjadi rujukan melalui Ibnu Sina, Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, Abu Musa Jabir bin Hayyan, Al-Batani, Ibnu Khaldun, Abbas Ibnu Firnas dan lainnya. Kita pernah menaklukkan Konstantinopel. Kita pernah menjadikan Baghdad pusat ilmu pengetahuan. Kita pernah menguasai daratan Eropa, Asia dan Afrika dalam waktu bersamaan, dan masih banyak lagi. Glorifikasi masa lalu rutin diucapkan sambil membanggakan tokoh ilmuwan Islam. Sedangkan yang banyak dilakukan sekarang, kita lebih fokus bagaimana cara menghakimi dan menyalahkan orang lain tanpa mampu melakukan introspeksi dan memperbaiki diri. Sebagian dari kita hanya fasih mengeluhkan jika ekonomi dikuasai kafir, iptek dikuasai kafir, kafir menguasai media, bla 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 bla. Sikap reaktif dikedepankan tanpa mampu melakukan introspeksi diri dan memperbaikinya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.